Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya Ardian Fajar Nugraha. Saya Muhammad Fatih Faturrahman. Dan saya Royan Akbar. Di sini, di video kali ini, kami bertiga akan menjelaskan tentang kelistrikan pada alat berat. Untuk selanjutnya, simak video selanjutnya. Oke, oke. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang eh, fungsi dan pengaplikasian pada rangkaian alternator regulator alat berat. Oke, yang pertama, fungsi komponen. Nah, di fungsi komponen yang pertama yaitu adalah resistor atau pembagi tegangan. Dalam hal ini, resistor membantu mengatur tegangan keluaran alternator. Nilai resistor yang digunakan akan mempengaruhi tegangan keluaran yang diinginkan. Untuk selanjutnya, dioda atau perlindungan. Nah, untuk dioda ini akan dijelaskan oleh Mas Rohyan Akbar. Oke. Oke, di komponen selanjutnya adalah dioda atau perlindungan. Jadi komponen dioda itu memberikan perlindungan terhadap arus balik atau reverse current yang dapat merusak alternator. Jadi dioda memastikan bahwa arus hanya mengalir ke satu arah, yaitu dari alternator ke baterai, sehingga mencegah arus balik yang merusak komponen tersebut. Begitu. Oke, bisa di next. Oke, ini adalah prinsip kerja dari dioda. Jadi dioda dikatakan mendapat arus forward bias apabila anoda lebih positif dari katoda, dan dikatakan reverse bias apabila katoda lebih positif dari anoda. Arus listrik hanya bisa mengalir apabila anoda atau apabila dioda mendapat forward bias atau arus hanya mengalir dari anoda ke katoda saja. Begitu. Oke, next. Selanjutnya ada transistor yang dijelaskan oleh Muhammad Fatih. Oke, baiklah. Saya di sini akan menjelaskan tentang transistor. Transistor berfungsi untuk mengontrol atau mengatur beban pada sistem. Nah, transistor ini digunakan biasanya berperan sebagai saklar elektronik yang mengatur berapa banyak energi yang diteruskan ke baterai. Hal inilah yang membantu menjaga tegangan baterai pada level yang aman dan juga menghindari overcharging atau undercharging. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan melihat bagaimana pengaplikasian dari komponen-komponen yang telah dijelaskan tadi pada sebuah alat berat, dan alat berat yang kita pilih adalah sebuah forklift. Untuk itu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang diagram kelistrikan. Next. Nah, di diagram kelistrikan ini tegangan dan ampere dari baterai yang isinya muatan listrik. Selain itu, untuk mengisi ulang baterai listrik, keluaran alternator juga digunakan untuk menyuplai energi pada komponen elektrik dalam suatu mesin atau kendaraan. Jadi selain baterai, banyaknya komponen elektronik yang disuplai juga mempengaruhi spesifikasi alternator yang dibutuhkan. Untuk gambar singkat yang menjelaskan sistem ini dapat dilihat pada diagram berikut secara singkat. Oke, pada mesin terdapat engine, baterai alternator, dan alat-alat elektronik baterai dan elektronik. Baterai menyuplai energi listrik untuk alat-alat elektronik suatu mesin seperti lampu, motor, wiper, AC, klakson, dan lain-lain. Selain itu, baterai juga menyuplai untuk sistem starting engine. Saat engine running, maka alternator charging ikut berputar, kemudian menghasilkan listrik untuk disalurkan ke baterai untuk proses charging dan ke alat-alat elektronik. Oke, nah selanjutnya akan ada pembahasan terkait konstruksi generator yang akan dijelaskan oleh Mas Royhan Akbar. Mantap. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang konstruksi generator. Nah, apa aja sih bagian-bagian dari generator? Yang pertama ada bagian stator yang merupakan bagian yang diam
biasanya ada pada bagian tepi pada suatu generator. Dapat berupa kumparan maupun magnet permanen. Dan yang kedua ada rotor yang merupakan bagian yang berputar, biasanya ada pada bagian tengah pada generator, dapat berupa kumparan atau magnet permanen. Yang ketiga ada magnet yang merupakan bagian yang menghasilkan garis gaya magnet, bisa tersusun dari permanen magnet maupun kumparan yang lazimnya disebut kumparan medan. Yang keempat ada kumparan armatur atau kumparan jangkar yang merupakan bagian yang bertugas memotong garis gaya magnet setelah mengenal bagian nah garis nah setelah mengenal bagian umum dari generator, selanjutnya kita akan mengenal apa itu sih eksistensi generator. Oke, jadi sistem eksistensi merupakan sistem penyuplai listrik searah atau DC sebagai pembangkit medan magnet. Suatu generator dapat menghasilkan energi listrik dengan besar tegangan keluarannya bergantung pada besar arus eksistensi. Sistem eksistensi digunakan pada generator yang stator dan rotornya berupa kumparan seperti ditunjukkan oleh gambar ini. Di arus ini diberikan pada rotor dan stator generator, tergantung pada desain generator tersebut. Oke, selanjutnya ada pengaplikasian rangkaian ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, dalam pengaplikasiannya, berikut ini kita tampilkan contoh diagram kelistrikan sistem alternator charging pada mesin forklift. Kali ini kita bahas satu persatu mulai dari bawah. Oke, yang pertama adalah baterai atau aki. Baterai atau aki ini berfungsi sebagai penyuplai sistem kelistrikan yang umumnya memiliki tegangan sebesar 12 atau 24 volt. Nah, selanjutnya di sebelah kiri ini ada guide switch. Guide switch ini sebenarnya berfungsi seperti saklar yang pengoperasiannya dengan cara memutar kunci yang telah dimasukkan pada lubangnya. Dan fungsi selanjutnya untuk memutus atau menghubungkan sumber listrik dengan alat-alat elektronik seperti charging unit serta starting unit. Dan berikutnya ada lampu indikator charging yang dimana lampu ini berfungsi memberitahukan operator atau driver jika kondisi baterai sedang dalam pengisian. Dan umumnya lampu ini akan menyala jika proses pengisian sedang berlangsung. Oke, selanjutnya di dalam satu unit alternator ini kumparan rotor sleeping carbon brush, kemudian ada rectifier. Setelah itu ada regulator kumparan stator yang ada di sini, merupakan kumparan armatur atau kumparan jangkar tegangan keluaran yang merupakan listrik AC 3 fasa. Kumparan rotor yang merupakan kumparan medan ini dialiri tegangan eksitasi untuk membangkitkan kemagnetan yang merupakan yang berbentuk cincin yang terbuat dari kuningan yang masing-masing akan terhubung dengan satu ujung kumparan medan pada rotor serta bagian luarnya terhubung dengan sikat arang atau carbon brush. Sedangkan untuk sikat arang merupakan komponen yang menghubungkan sirkuit di tempat yang diam dengan sirkuit pada rotor yang berputar. Satu brush terhubung dengan output rectifier dan lainnya terhubung dengan terminal negatif baterai melalui regulating unit. Dan bagian berikutnya adalah rectifier atau penyearah arus. Seperti yang disebutkan sebelumnya, tegangan keluaran stator adalah AC 3 fasa. Sedangkan sistem yang disuplai membutuhkan listrik DC. Maka diperlukan adanya penyerah arah arus keluaran rectifier ini. Ada dua, yaitu
satu jalur untuk menyuplai sistem atau mengisi baterai, dan satu lagi untuk memberikan tegangan eksitasi pada kumparan rotor. Dan ini adalah regulator yang berfungsi untuk menstabilkan tegangan keluaran alternator. Bagian ini memiliki bagian input sensing untuk mensensing tegangan sebagai pembacaan output alternator. Dan bagian regulator unit di sini merupakan bagian yang mengatur besarnya arus yang mengalir pada kumparan rotor. Untuk prinsip kerja dari sistem ini adalah sebagai berikut. Diawali dari ketika operator atau driver memutar kunci kontak ke arah on atau ACC. Seperti ini saat kunci diputar ke arah ACC atau on. Maka pada kontak, di dalam kunci kontak, di sini akan ada bagian yang terhubung pada key switch atau kunci kontak yang ini menghubungkan terminal positif baterai dengan bagian charging indikator. Satu terminal charging indikator terhubung dengan dioda. Kemudian juga terhubung ke bagian dari carbon brush yang terhubung ke kumparan di dalam rotor. Kemudian satu bagian dari kumparan rotor dia terhubung ke negatif baterai melalui regulating unit. Saat kondisi awal ini, terminal rotor atau kumparan rotor akan teraliri oleh arus listrik sehingga timbul medan magnet di sekitar kumparan rotor. Dan di saat kondisi ini, baru ada dua komponen utama yang wajib ada pada proses pembangkitan listrik. Apa saja komponen itu? Yang pertama, ada kumparan. Kumparan di sini diwakili oleh kumparan stator. Yang kedua, ada magnet yang tadi telah dibangkitkan pada kumparan rotor. Nah, namun karena hanya ada dua, maka belum ada listrik yang dihasilkan pada kumparan stator. Kembali lagi ke proses sebelumnya. Saat proses ini, lampu charging indikator akan menyala karena satu terminal menerima tegangan positif dari satu terminal yang lain. Kemudian terminal yang lain menerima bagian yang lebih rendah potensialnya sehingga muncul arus listrik yang mengalir pada charging indikator. Kemudian, kapan sih stator mengeluarkan tegangan? Nah, stator akan mengeluarkan tegangan ketika engine running. Engine running bisa terjadi setelah kita memutar kunci ke arah starting atau ST. Nah, saat engine telah running, maka pada alternator akan ada tiga komponen wajib pembangkitan listrik sebelumnya yang sudah ada pada magnet pada rotor dan ada kumparan atau pengantar pada stator, dan kemudian adanya perpotongan di mana di sini diwakili oleh perputaran dari rotor. Yang berputarnya rotor atau magnet yang berpotongan dengan stator kemudian menimbulkan garis gaya listrik. Nah, garis gaya listrik yang timbul pada terminal stator seperti yang disebutkan sebelumnya, terminal stator mengeluarkan output tegangan AC 3 fasa. Tegangan output ini akan masuk ke bagian rectifier. Kemudian untuk selanjutnya akan diarahkan outputnya tadi yang memiliki dua arah. Yang pertama, arah pertama untuk melakukan pengecasan seperti yang di atas ini. Kemudian turun melalui fuse 120 ampere. Kemudian masuk ke baterai dan tegangan tersebut juga akan diteruskan ke sistem kelistrikan yang kedua. Nah, di sini keluar di sebelah kiri dari rectifier untuk menuju ke main rotor supaya kelistrikan dirubah menjadi kemagnetan. Dan saat ini ketika terjadi ini, maka charging indikator akan mati yang menandakan bahwa sudah terjadi pengecasan baterai. Kemudian bagaimana charging indikator ini bisa mati? Nah, charging indikator ini bisa mati karena
satu kaki sudah menerima yang namanya tegangan positif, maka tidak ada beta potensial pada dua kaki lampu charging indikator ini, sehingga lampu charging indikator akan padam. Berikutnya, kita akan memahami tentang regulator. Nah, regulator sebelumnya sudah disebutkan adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur tegangan, untuk menstabilkan tegangan seperti yang kita tahu, bahwa engine pada suatu mesin atau pada suatu kendaraan, RPM-nya tidak tetap. RPM-nya pasti selalu berubah, menyesuaikan dengan si operator ini mengatur seberapa dalam sih dia menginjak pedal akselerator. Nah, pedal akselerator yang semakin ditekan, maka akan semakin besar RPM-nya. Nah, apabila semakin besar kelistrikan, maka semakin besar RPM-nya, maka kelistrikan pun akan semakin besar. Dan kemudian, hal ini juga dijelaskan pada hukum Faraday yang kedua. Jika hukum Faraday 1 mengatur bahwa harus ada perpotongan atau perputaran, sehingga muncul listrik, maka pada hukum Faraday yang kedua disebutkan, semakin cepat perputaran atau perpotongannya, maka semakin besar kelistrikan yang dihasilkan. Kemudian, ketika terjadi itu, maka RPM pun akan naik. Dan ketika RPM naik, tegangan output dari main starter dan juga tegangan output dari starter pun juga mengalami kenaikan. Tegangan ini bisa saja tidak sesuai dengan besarnya tegangan yang dibutuhkan oleh baterai untuk proses pengecasan. Nah, oleh karena itu, diperlukan adanya regulator supaya tegangan tersebut bisa menjadi turun. Bagaimana sih prinsip kerjanya? Nah, prinsip kerja dari regulator ini dengan cara mengatur nilai resistensi pada regulating unit. Maka, semakin kecil arus yang dapat mengalir pada bagian rotor, semakin kecil pula arus yang mengalir pada bagian rotor ini, kemudian mengakibatkan mengecilnya kemagnetan. Nah, efek dari mengecilnya kemagnetan ini adalah terjadinya penurunan tegangan output di sisi stator. Nah, jika kondisi RPM turun sampai kondisi idle, di situ memungkinkan tegangan akan turun. Dan saat itu pula terjadi bagian regulator akan mendeteksi pada bagian regulating unit. Dan kemudian regulating unit ini akan mengurangi nilai resistensinya. Sehingga bagian rotor arusnya akan lebih besar. Kemudian tegangan keluaran dari starter pun akan meningkat. Nah, proses ini akan berjalan terus-menerus sampai engine telah dimatikan. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan soal pengaplikasiannya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, nah tadi adalah penjelasan terkait kelistrikan pada alat berat. Nah, mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya. Oke. Berikan juga komen yang terbaik dan mendukung kami supaya kami bisa belajar lebih baik lagi dan juga mampu mengembangkan channel ini dengan baik. Jika ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Oke, terima kasih. See you. Anjay.